Halo, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Arus Mukadi. Sekarang kita akan membahas masih tentang tokoh dari Burisrawa. Yang minggu lalu kan tentang Burisrawa di dalam kitab Mahabharata bahasa Jawa kuno. Nah, sekarang kita akan bahas di kitab pedalangan atau di pakem pedalangan yang sering dipentaskan karena banyak kan ya. Jadi mungkin detail-detailnya banyak yang masih belum paham atau banyak yang ketuker seperti saya, banyak yang ketuker-tuker gitu kan, banyak perkembangannya tuh banyak, ceritanya banyak. Nah, kalau kemarin itu kita agak-agak flashback sebentar ya. Kalau yang minggu lalu itu kan di dalam kitab Mahabharata bahasa Jawa kuno itu Burisrawa itu tidak mempunyai karakter yang agak gangguan mental gitu. Untuk kostum, bukan kostum sih, bawaan dia tuh nggak acak-acakan, masih rapi, layaknya seorang pangeran. Burisrawa itu putra dari Raja Baliko ya. Somadata dari Balika. Raja Somadata dari Balika, dan dia mati dengan Setyaki. Waktu itu begitu ya ceritanya, masih bisa dilihat lagi. Kalau di pakeman pedalangan, apakah dia itu masih sama dengan anak dari putra dari Raja Somadata itu, atau ada cerita lain lagi? Karena setahu saya dia putranya Salya, Raja Salya, putra Raja Salya. Tapi ada yang bilang anak kandung, ada yang bilang anak angkat, ada yang bilang itu keponakannya, ada yang bilang mungkin tetangganya nanti mau dibuat juga, kita gak ada yang tahu, namanya perkembangan. Oh iya, kalau yang dulu itu namanya tetap Burisrawa, sama Burisrawa juga. Oke, sekarang kita cerita ke pakem pedalangan, masuk ke cerita pakem pedalangan. Di pakem pedalangan ini tuh ada kelahiran Burisrawa. Kalau yang kemarin kan nggak diceritakan ya. Ada wong anaknya Salya itu aja nggak menentu gitu kok. Iya sih. Ya kali kalau Ada yang buat. Sutradara itu bisa membuat kemasan cerita Burisrawa, dibuat ada lahirnya, monggo nggak apa. Dia awalnya tuh udah begitu Pak, udah gangguan mental gitu atau belum sih sebelum ketemu Brotojoyo? Ada pakem yang saya suka menceritakan atau saya suka menggelar di pagelaran yang belum begitu separah itu ya. Tidak seperti yang sudah dipentaskan lain. Hanya sekarang tak kasih tahu urutan ceritanya, jadi nggak serba kemungkinan, nggak serba. Coba tanya. Sekarang kita mulai aja cerita Burisrawa di dalam pakem pedalangan. Dan dalam pakem pedalangan dikatakan Burisrawa itu adalah putra Prabu Salya. Nah, ibunya Burisrawa adalah Dewi Pujawati atau Setyawati, anak dari Begawan Bagaspati dari Argola. Dan sedangkan Salya itu punya anak, ada 5 orang tuh. Dewi Erawati yang nantinya diperistri oleh Prabu Baladewa, 2 Surtikanti, 3 Bonowati, 4 Burisrawa, 5 Rukma. Nah, ini Burisrawa ini dalam pakem yang sama itu kadang jadi anak ke-5 atau anak ke-4 kadang. Terus ada yang pakem dari Mahabharata itu Burisrawa itu dianggap kakaknya Bonowati. Nah itu yang pakem pedalangan anaknya itu. Nah, ceritanya Prabu Salya pada waktu pertama keluar Burisrawa itu waktu mengawinkan si Bonowati. Mungkin ya sudah keluar tapi nggak pernah diketok, nggak pernah diperlihatkan. Mungkin Bonowati kan anak ketiga. Mungkin perkawinan si Nanu itu, kalau itu anaknya Salya kan mesti ada di situ. Nah, tapi kan nggak pernah ditunjukkan. Terus perkawinannya Surtikanti sama Basukarno itu kan
kalau anaknya Salyo kan mesti ada di situ, tapi nggak pernah ditunjukkan, nggak ditampilkan. Iya. Pemainnya kurang atau Kostumnya yang kurang. itu perkawinan Bonowati itu biasanya saya menyebut dalam lakon Remong Batik. Oh, iya. Nah ceritanya itu perkawinannya Duryudono sama Bonowati itu ada masalah Remong Batik itu sampai menjadi masalah besar, masalah perang itu. Nah ini dalam perkawinannya Duryudono sama Bonowati itu kan sudah menantu undangan perkawinan si Duryudono sama Bonowati. Ya termasuk Pendowapa kan semua mesti dipanggil. Tapi kebetulan Kresna nggak diundang, nggak datang ke situ. Nah si Baladewa datang ke situ sama istrinya aja kan, itu kerabat saya. Nah, datang ke situ. Nah ini Kresna sama Anu ini nggak pada ikut. Ceritanya si Subodro ingin melihat mantannya si Duryudono, juga ingin menyusul si Baladewa, dan yang penting dia bawa misi sendiri. Dia ingin membuktikan, dia dengar cerita bahwa Bonowati itu adalah kekasih Arjuna. Kok sekarang mau dikawinkan dengan si Duryudono? Bener apa enggak ini? Karena si Bratajaya sendiri hati sama Arjuna. Nah, ingin membuktikan ini, minta tolong Kresna yang nganter. Kresna nganter karena tidak diundang, dia nggak urjut Kresna, tapi dia salin pakaian dan jabatan, tidak mengaku Kresna tapi mengaku abdi emban. Kalau anu kan biar laki ada emban kan, pakai aja pakai emban, ya kan? Iya. Jadi abdi diantar ke Mondoroko, tempatnya saya. Dalam masuk ke Mondoroko, udah masuk di Kaputren, mau tempat Baladewa, jadi si Kresna tinggal di luar. Ini masuk ketemu sama Burisrawa. Burisrawa melihat kecantikan ini, gandrung-gandrung, setengah mati, cinta pertama. Sampai di situ gandrung-gandrung Burisrawa. Gandrung-gandrung melebihi batas. Kresna yang menjadi abdi tadi Masuk menyerang si Burisrawa. Burisrawa sampai terjadi perkelahian. Kresna dilawan. Nah, akhirnya Burisrawa dikalahkan sampai dengan dia dijatuhkan, mukanya dihancurkan kena tanah itu, terus sampai jamangnya, pakaian mahkota jamangnya itu lepas, rambutnya terurai, wajahnya berdarah dan lain sebagainya. Terus dia jadi agak gitu ya. Nah, terus dalam hati ini sudah remuk begitu, ditinggal sama si Bratajaya dan Narayana, ketemu sama Baladewa. Bratajaya diserahkan Baladewa. Nah, perginya Burisrawa itu di dalam hati itu bersumpah, saya tidak akan mengikal atau menggelung rambutmu kalau tidak digelung Bratajaya. Oh ya, kalau belum bisa memperhati Bratajaya kan sampai gitu. Terus karena gandrungnya sama Bratajaya tidak mau menerima itu, terus sampai sambat-sambat dirinya sendiri. Kalau sendiri mulanya kan kadang ada biung itu kan. Terus jadi kayak orang ngowah gitu kan.
Bucin itu lagi, bucin. Ya, Budak cinta. itu adegan Budi Srowo yang ketemu di situ. Terus ada Budi Srowo lagi, ceritanya Sumbadra Larung. Sumbadra Larung, Budi Srowo itu biar sudah beberapa tahun ya, mencintai si Brotojoyo atau Sumbadra tidak terlaksana, tapi dia tidak putus asa, masih semangat untuk mencintai, ingin memiliki si Sumbadra. Dia minta tolong sama Padani Durga untuk dikasih syarat supaya bisa bertemu sama si Brotojoyo. Saya ingin menyerahkan cintaku gitu. Ya, kamu tak kasih syarat untuk bisa ketemu sama Brotojoyo tapi tidak bisa bersenggolan. Gimana? Ya mintanya ketemu doang sih ya. Nah gitu dikasih syarat, benar Budi Srowo masuk ke taman tempat si Sumbadra. Pada waktu itu Madukara tempatnya si Arjuna sudah pergi. Ini dia udah nikah ya Pak Majanoko ya? Coba Sumbadra. udah pergi mencari kijang pegangan untuk taman. Oh. Arjuna mencari kijang untuk isi taman. Brotojoyo yang ditemui Budi Srowo itu tadi dirayu-rayu sampai kelewat batas lagi. Nah, Budi Srowo jengkel. Brotojoyo Sumbadra nggak mau, terus dia ngagar-agari atau mengancam. Nakut-nakutin. Tak bunuh kamu daripada itu. Broto saya Sumbadranya mengatakan kamu bisa memegang diriku, bisa menguasai aku, bisa mencintai aku kalau aku sudah mati. Bro itu yang dipegang tangannya, pegang bro sama Sumbadra. Sumbadra mati, lari. Ya anjir gimana tuh Budi Srowo malah melayu bukan Cikomo. Lari kan itu kalau wayang orang biasanya sebelum lari dia ketahuan sama Sri Kandi dulu. Kandi terus pakai guyonan, ya bukan guyonan ya, Burda gitu loh. Siapa ini? Tolong. Siapa? Saya Mukidi. Sepui. Nah, gitu, pakai gitu-gitu kan. Terus akhirnya sampai ketemu Brotojoyo mati, yang semua susah. Ini sudah lari. Yang di sini minta supaya Kresna bisa menghidupkan. Dia menghidupkan dengan Kembang Jayakusuma yang belum pastinya. Tapi tidak bisa membuka cerita di dalam keadaan Sumbadra mati ini yang membunuh siapa. Untuk menemukan pembunuhnya harus pakai syarat. Sumbadra dilarung di Kali Gangga, ada Jamuna gitu, pokoknya dilarung dijaga oleh Gatotkaca dari angkasa. Pada saat itu kebetulan ada Antasena yang mengatakan Antarja. Sebab kalau Pakem Solo Antarja itu ya Antasena. Satu. Tapi kalau Pakem Jogja Antarja itu sendiri, Antasena itu sendiri. Ini keluar ini dari Sumur Upas mencari bapaknya si Bima. Tahu si Sumbadra dia ingin nyebrang sebenarnya, begitu mendekat ke perahu kok ini orang mati. Nah dihidupkan sama Antara itu ada Antasena itu. Kan dibawain cupu sama air kehidupan sama si ibunya, dihidupin hidup. Nah ini tahu si Antasena dekat sama si Sumbadra, Gatotkaca yang mengawal kan terus tahu terjang sampai terjadi perang dipisah sama Sumbadra, dikasih tahu bahwa kamu itu saudara dan lain sebagainya. Ini biasanya bukan Sumbadra. Kalau Sumbadra yang memberi keterangan itu pakai lagu, pakai tembang. Kalau wayang wong ya pakai tembang. Tapi lebih mendekat, lebih meramaikan, lebih
publik sekali lagi itu yang nerangkan itu Petruk Reng bahwa kamu itu sebenarnya anaknya ini, dulu kamu lahirnya begini-begini, terus kan bisa improvisasi bikin cerita. Akhirnya ketahuan bahwa itu saudara sama-sama anaknya. Nah, terus tanya kok Sembadra mati kenapa? Dibunuh sama si Burisrawa. Dua-duanya mencari Burisrawa. Akhirnya Burisrawa ditangkap sama Kadipaten Antasena kan, dikalahkan lah pokoknya ketahuan. Itu di Sembadra. Nah, kalau ada sutradara yang mau ngotak-atik atau membuat kemasan cerita, ini bisa si Burisrawa habis cerita itu mengadakan perkawinan. Sebab kalau Pakem Pedalangan anak saya ya, tapi dia punya istri yang namanya Dewi Keswari. Dewi Keswari itu putra Prabu Keswamuka. Terus dia sama Dewi Keswari punya anak, si Burisrawa sama Keswari punya anak Arya Keswara. Kalau Pakem Pedalangan ada, nggak pernah dikeluarkan kan itu. Nah, itu kalau mau dikemas lagi bisa bikin cerita Rabi Burisrawa. Kalau ada yang sutradara mau masuk bisa. Ada cerita lagi Burisrawa itu sebelum itu juga keluar lagi. Kalau di cerita Partokromo itu Burisrawa kan mau dilamar ke Sembadra juga, jadi saingannya Arjuna mau ngawin Sembadra. Kan keluar juga ada di Pakem Pedalangan, ada keluar Burisrawa lagi di situ, ada keluar lagi di Sembadra lalu. Itu akhir ceritanya waktu Jabelan ya, kita langsung ke Jabelan itu. Di tengah-tengah cerita yang banyak itu kadang bisa disisihkan Burisrawa kan, dikemas lagi gitu. Pakem Pedalangan itu makanya banyak berkembang. Terus di dalam cerita Kresna-Duta itu, nah kalau di situ di Kresna-Duta itu Setyaki kan tetap jadi usirnya Kresna, ngantar Kresna ke Ngastina. Nah ini bukan masalah itu. Burisrawa sudah di situ dengan Cengkuni, dipanas-panasi lagi kan. Nah, dipanas-panasi ini Setyaki jadi usirnya si Kresna, jadi utusannya atau dutanya para Pandhawa. Padahal ini si Duryudana tidak menyerahkan ini, akan terjadi perang sampai dengan Kresna mau dibunuh sama Duryudana. Nah, sekarang ada Setyaki itu Burisrawa suruh nangani. Setyaki diajar perang sama Burisrawa. Sama-sama dendam ini loh ceritanya zaman dulunya. Kalau mengingat cerita yang Mahabharata itu, kan bapaknya udah menang. Terus dia perang di Kuru Mandala itu yang pengangkatan Pangeran Anom Duryudana. Kalau di Pedalangan kan dimasukkan di cerita perkawinannya Duryudana. Nah, itu kan juga ada perangnya gitu. Itu bisa dikeluarkan ya. Tapi kalau di situ perangnya sama Narayana yang berpakaian Nabi, ya. Berarti kan Setyaki ada di situ, wong ini keramaian. Setyaki yang jadi musuh besarnya si Burisrawa ada di situ di perang sampai rame mental bareng. Dia mental di sini ketemu sama Kurawa, dia masih dendam itu musuh bebuyutan. Saya kurang puas. Gimana itu si Kresna mau ngambil darah. Nah, dikasih tahu bahwa Duryudana tidak memberikan. Dan Kresna sudah mengatakan akan terjadi perang besar. Nah, kalau ada perang besar lagi, saya ketemu sama Setyaki. Nah, kalau umumnya itu ngomong besok naik perang Bharatayuddha, padahal belum tahu jadi perang apa enggak. Ramalan yang didahului gitu kan. Nah, semuanya jadi perang besar,
perang besar antara Kurawa sama Pandawa, saya akan berpihak ke Kurawa biar ketemu sama Setyaki. Itu sumpahnya kan gitu. Terus keluar lagi bener waktu Baratayuda. Burisrawa kan ipar. Ipar Duryudana. Dan dia golong masuk ke golongan Kurawa. Perang sama Pandawa yakin golong di Pandawa. Dalam pertempuran itu Baratayuda itu ketemu, wah pada ayo dilanjutkan, kita belum selesai itu masalah kita, harus ada yang mati hari ini. Itu perang lagi, perangnya ya mau dipakai keretanya pecah, ditabrakkan adu banteng apa gitulah. Akhirnya Setyaki dibidding kalah sampai dengan pingsan, diinjek-injek sama si Burisrawa, dibanting-banting, terus mengambil senjatanya. Setyaki mau dibunuh, Arjuna membantu Setyaki. Nah, Burisrawa marah, alasannya sama. Tangannya putus juga. Alasannya sama. Burisrawa tidak semadi kalau pada pedalangan, cuma marah-marah dijawab bahwa matinya Abimanyu juga karena Kurawa rusuh tandangnya tidak seperti kesatria yang mentaati perjanjian perang. Tuh. Nah, pada saat ini ngomong-ngomong gitu, Setyaki sudah bangun terus langsung membawa senjatanya sendiri, bukan senjatanya Burisrawa. Umumnya wayang wong itu pasti kuning ya gitu. Lalu di sana Kalabama pegang hantem deh Burisrawa sampai mati. Lagi matinya Burisrawa. Senjatanya Setyaki, bukan senjata sendiri. Condroso itu. Ya, kalau Mahabharata kan Condroso. Kalau ini kena senjatanya Setyaki. Mati deh. Udah selesai kan ceritanya, kan nggak bisa menceritakan kelahirannya. Memang di setiap kitab tuh nggak diceritakan ya Pak Ilham, pun di Mahabharata bahasa Jawa kuno dan di Pedalangan pun nggak ada yang menceritakan peran pembantu utama. Lalu peran pembantu utama tidak bisa. Kalau Pakon Sembodra Larung itu peran utamanya kan Sembodra. Nah, Burisrawa penting lagi, tapi peran kedua berarti pembantu utama. Cerita-cerita Kresna Duta apa itu kan itu juga pembantu. Pokoknya dia pihak kedua, penting nggak penting ya. Itu pun mungkin masih banyak cerita-cerita yang mengeluarkan Burisrawa. Entah cerita apa aja, wayangnya nggak satu sih. Iya, wayang orang kan banyak, apalagi wayang kulit kan banyak, bisa bikin cerita apa aja yang keluar kulit. Yang pasti menarik untuk penonton kan itu awal mulanya Pedalangan buat cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang di awalnya itu nggak ada, tapi tiba-tiba sini kok ceritanya banyak gitu kan, untuk menarik penonton. Nah, jadi udah pakem Pedalangan udah mulai Burisrawa muda sampai dengan mati kan. Jadi antara Pedalangan sama Mahabharata tidak bisa menceritakan, saya nggak bisa menceritakan kelahirannya. Kalau tokoh-tokoh yang lain kadang ada kelahirannya. Yang menikah sampai punya anak itu juga adanya di Pedalangan kan Pak? Iya, Pedalangan. Tapi nggak pernah dipentaskan. Cuman dibaca aja, ada bukunya doang. Ntar kalau dipentaskan, Hambar ini adu biung Mbak. Iya. Ya kan? Tapi kan jatuhnya jadi kayak Rahwono ya. Maksudnya udah punya istri, masih nah itu bisa saja setelah kan? Sembodra Larung. Setelah Sembodra Larung bisa saja itu si Burisrawa kawinan sama Keswari. Itu bisa itu di situ.
itu. Cuman nggak pernah dipentaskan di wayang kulit atau wayang wong. Terus mengenai pertanyaanmu, ada cerita bahwa si Salyo itu bukan anak kandung, itu bisa saja dikemas lagi. Kalau bagi penyelenggara cerita pagelaran bisa dikemas lagi pada waktu bapaknya Budi Surowo kalah. Terus si Budi Surowo mulai lahirnya Budi Surowo itu bisa saja si ini ketemu sama Salyo, bapaknya itu bisa saja dikalahkan Salyo. Terus Salyo, sebab di pedalangan situ Salyo itu juga bernama Sumodento. Iya, jadi kalau sana cuma bedanya ada yang menjelaskan lagi. Kalau Budi Surowo itu Sumodento. Kalau di pedalangan Salyo itu juga bernama Sumodento. Nah, itu kan bisa diambil itu. Ini bisanya pakai nama itu karena mengalahkan bapaknya, baru lahirnya si Budi Surowo diambil anak bisa. Waktunya itu bisa. Timingnya pas. Terus ada lagi yang wajahnya Budi Surowo kok begitu beda sekali sama keluarganya. Ini kitabnya ke raksasa. Itu karena Salyo itu Norosomo itu punya Candha Birowo, ya. Memang ada cerita Candha Birowo itu melepaskan diri dari Norosomo. Jadi ada untuk mengalahkan Bendowo. Bendowo nggak kuat melawan itu, minta pertolongan Salyo. Salyo sedang sakit. Biasa sakitnya ya mergo ditinggal sama Birowo itu. Salyo terus diminta untuk melawan Candha Birowo yang menjadi raja itu. Darmo Birowo namanya. Salyo perang sama Darmo Birowo itu sampai Darmo Birowo kalah dan kembali ke Norosomo. Nah itu kalau mau Budi Surowo wajahnya seperti itu bisa pada waktu itu, pada waktu kembalinya Candha Birowo. Kalau mau ngemas lagi ya, dalam cerita itu bisa diambil si wajahnya itu kok bisa itu disesuaikan dengan cerita itu. Disesuaikan lagi ya, mau dipentaskan ya mau dikarang lagi. Itu hanya ilusi. Nah, ilusinya orang kok itu ya apa mergo apa karena Candha Birowo ya kok wajahnya beda. Nah, itu kayak anak yang nggak waras gitu. Itu wajahnya gitu lah. Itu Candha Birowo kan raksasa. Bisa Ya, bisa diolah lagi lah nanti. Tapi yang jelas kalau itu jadi anaknya Salyo. Nah, soal itu anak angkat ya bisa diambil dari Cerita-cerita yang bapaknya kalahkan sama Salyo, itu baru lahir diambil anak, bisa aja anak jadi anak kelima atau anak keempat yang nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang paling tua ya Rawati, seperti tadi Bonowati. Ini Rukmo dulu apa Budi Surowo dulu? Oke, dijelaskan kenapa dia mengurai rambutnya itu. Di perjalanan karena diambil dari perkawinannya si Duryudono sama Bonowati. sama aja. Selanjutnya kita akan mau bahas tentang yang lainnya. Kalau Budi Surowo ini udah jelas ya, udah ada 2 kitab, udah ya Peran pembantu utama lah. peran pembantu utamanya itu tadi. Dan dua-duanya di kitab itu nggak ada yang menceritakan kelahiran Budi Surowo ya. Nah, kalau itu ada dia peran utama. Ya betul. Selanjutnya saya mau bahas tentang tokoh-tokoh wayang lainnya. Mungkin tadi agak mau bahas Ontoseno sama Ontorejo itu ya. Karena ada yang itu adik kakak, ada yang itu satu orang. Itu kan beda, Solo sama Jogja beda ya kakak mama.
Ya udah, Bu Risrowo udah clear ya, pemeran pembantu utama itu sudah clear dua cerita Memperkenalkan peran-peran yang tokoh-tokoh wayang yang tidak begitu dikenal. dikenal tapi tidak begitu diketahui. Ya kan, dikenal tapi tidak begitu diketahui itu sompong. Ya udah, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai dari awal kita buat channel YouTube ya. Terima kasih yang sudah setia dan untuk penonton-penonton yang baru banyak loh sekarang. Terima kasih. Nanti boleh komen, boleh request mau tokoh siapa, nanti akan kita coba pilih ya. Dan jangan lupa like, comment, and share ya. Subscribe jangan lupa. Oke, see you next time. Bye bye.